Bab 184. Detik demi detik berlalu, menit pun berganti. Tak ada obrolan apapun di antara sepasang suami istri tersebut. Suasana hening dan sunyi benar-benar menjadi teman tidur mereka malam ini. Hanya suara jangkrik dan hewan-hewan malam yang sesekali terdengar memecah kesunyian. 1 jam lamanya berada di atas tempat tidur yang sama, membuat waktu terasa sangat lambat berputar. Perlahan Nuri pun menuruni pembaringan, hendak kembali ke kamar sang ibu. Ingin segera mengakhiri kecanggungan yang dirasakannya. Mau kemana? Ricky yang sejujurnya belum tertidur, menoleh dan bertanya. Mau kembali ke kamar emak. Takutnya emak mau ke kamar mandi atau ingin sesuatu, jawab Nuri apa adanya. Ricky mengangguk kecil. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Aku juga sepertinya susah tidur. Nuri mengangguk tanpa menjawab. Ia bergegas keluar dan masuk kembali ke kamar sang ibu. Berjalan begitu pelan untuk memastikan bahwa wanita yang sudah melahirkannya itu sudah terlelap. Nuri tersenyum lega saat melihat irama napas sang ibu yang teratur meski begitu pelan. Ia pun memilih langsung membaringkan badan di atas tikar yang berada persis di tepi kasur kapuk. Meringkuk lalu mulai memejamkan matanya. Jam terus berputar. Malam pun hampir habis dan ayam-ayam berkokok mulai terdengar nyaring memecah keheningan. Nuri yang sedang tidur dengan lelap, tiba-tiba terganggu dengan suara ngorok yang berasal dari sampingnya. 16. Nuri lekas membuka mata dengan memicing. Ia merasa heran dengan suara tersebut. Karena selama ini, ibunya itu bukan tipe orang suka mengeluarkan suara ngorok saat tidur. Astagfirullah, Mak. Nuri terperanjat saat menyadari jika napas ibunya itu terlihat sangat cepat. Bahkan nampak sesak bak kesulitan bernapas hingga dadanya kembang kempis dengan begitu cepat. Tangannya yang tak lagi kencang, memegang dadanya kuat. Emak? Ya Allah emak kenapa? Nuri memekik cemas. Dengan air mata yang mulai berderai dan ketakutan yang membuncah, Nuri berlari ke kamar Ricky. Mas, emak. Nuri mengguncang tubuh Ricky yang sedang tertidur. Emak kenapa? Ricky langsung terperanjat bangun. Nuri tak menjawab apa-apa. Tapi dari air mata dan raut wajah Nuri, Ricky bisa menebak jika sesuatu yang buruk telah terjadi pada ibu mertuanya itu. Keduanya pun sama-sama melangkah cepat ke kamar ibunya Nuri. Astagfirullah. Ricky sama paniknya saat melihat ibunya Nuri nampak semakin sesak. Kita bawa emak ke RS sekarang, ajak Ricky pada Nuri. Nuri mengangguk cepat. Sementara Ricky berniat membopong tubuh ibu mertuanya itu, namun wanita berusia setengah abad lebih itu menggeleng dengan tangan yang mencengkram lengan Ricky erat. Nak Ricky, titip Nuri sama Naufal. Jaga mereka, kata ibunya Nuri dengan suara tersendat-sendat dan susah payah. Setelah itu, ibunya Nuri langsung mengucap syahadat begitu pelan bahkan hanya serupa gerakan bibir. Dan dalam hitungan detik, matanya mulai tertutup dengan tangan terkulai lemas. Emak. Nuri langsung memekik histeris. Ia menangis sesenggukan sembari mengguncang tubuh sang ibu. Emak, bangun, Mak. Emak kenapa? Nur, sabar. Ricky mengusap punggung Nuri lembut. Ayo, Mas, kita bawa emak ke RS. Aku yakin emak pingsan seperti kemarin. Ayo, Mas, cepat. Nuri menarik-narik lengan Ricky. Ricky menghela napas dalam. Ia lalu meraih lengan ibunya Nuri dan mengecek denyut nadinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tuturnya pelan. Mas, apa kamu maksud kamu, Mas? Emak cuma pingsan gak mungkin meninggal, ujar Nuri emosional. Mak, bangun, Mak. Bangun.
Nuri beralih kembali mengguncang tubuh sang ibu yang sudah goyang seluruhnya. Nur, sudah, Nur. Sabar. Emak sudah tenang. Emak sudah gak sakit lagi. Kamu ikhlaskan emak, iya. Ricky menahan tangan Nuri agar tak lagi mengguncang tubuh sang ibu. Emak, kenapa emak tinggalkan Nuri sendirian, emak? Nuri gak punya siapa-siapa selain emak. Tolong, emak, jangan tinggalkan Nuri. Nuri terus meracau di tengah-tengah air matanya yang mengalir deras. Ia memeluk jasad sang ibu yang matanya sudah tertutup rapat dengan kedua tangan terlipat di dada. Ia benar-benar hancur. Satu-satunya orang yang menyayangi dirinya dengan tulus dan tanpa syarat itu kini telah pergi. Pahlawan tanpa tanda jasa itu kini telah berpulang. 17. Ibu, emak kenapa? Nuri menoleh, hatinya kian tersayat dan hancur berkeping-keping saat melihat Naufal sudah berdiri di ambang pintu kamar sambil menatap ke arah neneknya yang terbujur kaku. Naufal, nenek, nak. Tenggorokan Nuri tercekat. Ia merentangkan kedua tangannya agar putranya itu mendekat. Naufal mengerti. Kaki kecilnya langsung berlari untuk menyongsong sang ibu. Lalu tubuh kecilnya itu didekap Nuri dengan erat. Sejak kecil, Naufal sudah diasuh oleh neneknya. Nuri bisa merasakan akan sehancur apa perasaan sang putra ketika tahu neneknya itu pergi dan tak akan kembali. Meski kini, Naufal masih terlalu kecil untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Emak kenapa, Bu? Naufal kembali bertanya polos. Oval doain emak, iya. Hanya itu kata yang sanggup Nuri katakan. Itu pun dengan susah payah dan tenggorokan tercekat. Nuri kian erat memeluk Naufal. Membuat anak lelaki itu kebingungan. Sesekali ia menatap ke arah ibunya Nuri yang sama sekali tak bergerak. Melihat hal itu, hati Ricky ikut hancur. Ia merasa iba atas apa yang menimpa Nuri. Ricky bisa menebak, sesakit apa hati istrinya itu kini. Karena ia sendiri pun pernah mengalami kehilangan sang ibu dan tak memiliki siapa-siapa. Nak Ricky, titip Nuri sama Naufal. Kata-kata terakhir yang diucapkan oleh ibu mertuanya itu membuat Ricky memiliki jawaban atas pertanyaannya beberapa hari ini dan memantapkan hati untuk keputusannya. Dulu, aku begitu bahagia dan memiliki semangat hidup saat Pak Damar dan keluarganya menerimaku di saat aku tak memiliki siapa-siapa. Sekarang, mungkin giliran aku untuk menerima Nuri apa adanya. Aku sudah menikahinya. Tak mungkin aku membiarkan Nuri terpuruk sendirian. Aku mencintainya, dan, ya, cinta itu seharusnya tak bersyarat, gumam Ricky memantapkan hatinya. Ia berlutut di dekat Nuri dan Naufal. Menyentuh lembut pundak istrinya itu lalu mengusap pipi sang istri. Sabar, ya. Aku tahu ini berat, tapi kamu jangan khawatir, aku akan selalu ada untukmu. Kamu dan Naufal adalah tanggung jawabku, sampai kapanpun. Aku akan menjaga kalian. Aku janji, kata Ricky sungguh-sungguh. Nuri yang semula sedang menangis, langsung tertegun dan terkesiap dengan penuturan suaminya itu. Rasa sedih bercampur bahagia kini bersatu dalam hatinya. Sedih karena kehilangan ibunya tapi juga bahagia karena Ricky yang dulu, yang selalu menatapnya dengan cinta dan kasih sayang kini telah kembali. 18. Menjelang siang, semua proses pemulasaraan ibunya Nuri baru rampung. Seluruh pelayat yang kebanyakan tetangga dan kerabat dekat maupun jauh itu baru saja membubarkan diri dari area pemakaman di mana wanita berusia setengah abad lebih itu dimakamkan. Kini yang tersisa hanya Nuri, Ricky dan Naufal. Nuri masih berjongkok di depan gundukan tanah merah yang baru saja mengubur jasad wanita yang paling dicintainya.
Air matanya tak kunjung ngering meski sedari tadi keluar dan hanya sesekali berhenti. "Emak, kenapa secepat ini ninggalin Nuri sama Naufal, Mak?" rintih Nuri dalam tangisnya. Ricky yang juga masih tak menyangka akan kepergian ibu mertuanya itu, mengusap lembut punggung Nuri. "Ikhlaskan, ya. Emak sudah tenang. Tugas kita sekarang hanya tinggal mendoakan," tuturnya pelan. Nuri tak berkata apapun. Ia hanya menatap Ricky dengan wajah yang sembab dan hidung memerah. Hatinya masih begitu sakit atas kepergian sang ibu yang mendadak. "Kita pulang, ya. Sudah panas. Kasihan Naufal. Kanmu juga harus memikirkan kondisimu dan..." Ricky terdiam. Meski begitu, Nuri tetap mengerti apa yang dimaksud suaminya itu. Nuri melirik Naufal. Putranya itu sedang berdiri di samping Ricky seolah berteduh di bawah tubuh jangkung ayah sambungnya itu. Raut wajahnya nampak sendu karena baru saja selesai menangis saat melihat sang nenek dimasukkan ke dalam liang lahat tadi. "Ayo, aku bantu." Ricky mengulurkan tangannya. Membiarkan tangan itu menjadi pegangan Nuri yang pasti masih kesulitan sekadar untuk berdiri apalagi berjalan. Selama berjalan meninggalkan area pemakaman, Ricky terus saja menggandeng Nuri dan Naufal dengan erat di sisi kanan dan kirinya. Lelaki berusia matang itu seolah ingin menunjukkan janjinya bahwa ia akan selalu menjaga dan melindungi keduanya. Suasana duka masih menyelimuti rumah Nuri hari itu. Para pelayat pun masih silih berganti berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa pada keluarga yang ditinggalkan. Malam itu, tak sedikit kerabat maupun tetangga Nuri yang mengikuti doa bersama untuk almarhumah di rumah Nuri. Membuat hati Nuri sedikit menghangat karena banyaknya doa yang tercurah untuk ibu tercinta. Namun, selesai acara, para tetangga yang semula memenuhi rumah Nuri pun kembali membubarkan diri. Membuat rumah itu kembali sepi. Hingga hanya menyisakan keluarga inti yaitu Nuri, Ricky, dan Naufal. Malam ini, ketiganya pun tidur bersama. Sepasang suami istri itu mengapit Naufal yang tidur di tengah-tengah. "Nur, ada yang ingin aku katakan," kata Ricky saat melihat Naufal sudah terlelap. "Katakan saja, Mas," jawab Nuri yang hatinya masih terasa kosong dan tak karuan. "Aku tahu, kamu masih sangat terpukul karena kehilangan emak. Aku tahu, kamu masih ingin menghabiskan banyak waktu di sini untuk mengulang kembali kenangan-kenangan bersama emak. Tapi, besok aku harus 19. Kembali ke kota. Aku sudah terlalu lama cuti. Menunda pekerjaan penting. Aku tak enak pada bos besar dan bos Davin," ungkap Ricky menjabarkan. "Andai kondisimu sedang baik-baik saja, aku mungkin bisa meninggalkanmu di sini untuk sementara waktu. Tapi, dalam kondisi seperti itu, aku gak bisa. Aku gak mungkin tenang meninggalkanmu dan Naufal di sini saja," lanjut Ricky. "Aku akan ikut," jawab Nuri buru-buru. "Benar kata Mas, aku harus ikhlas. Emak sudah tenang di alam sana. Menyusul bapak yang sudah lama menunggunya. Aku bisa mendoakan emak juga bapak di mana saja. Tak melulu harus di rumah ini. Dan untuk semua kenangan, semua itu sudah terpahat jelas di hati dan memoriku. Tak mungkin bisa dilupakan begitu saja. Bahkan mungkin akan selalu dikenang hingga kelak aku menutup mata dan menyusul mereka," lanjut Nuri diikuti embusan napas panjang. "Bicaramu kejauhan. Sudah, lebih baik sekarang tidur, ya. Biar besok pagi bisa langsung berangkat," timpal Ricky. Entah kenapa dia tak suka mendengar perkataan terakhir istrinya itu. Nuri menurut. Dia tak lagi bicara apapun.
Terlebih matanya yang terlalu banyak menangis seharian ini, terasa begitu perih dan berat. Raga dan jiwanya begitu kelelahan hingga tak sulit untuknya menutup mata. "Kita mau kemana, Bu?" tanya Naufal kala pagi ini dia menaiki mobil. Duduk di pangkuan Nuri yang berada di sebelah Ricky. "Kita mau ke kota, sayang." "Mau ke rumah Naufal yang baru," jawab Nuri seceria mungkin. Meski ia tahu, masih ada kesedihan di hati putranya itu atas kepergian sang nenek. Pun tinggal di tempat dan lingkungan baru bukanlah hal yang mudah. Nanti di sana, Naufal bisa dapat teman baru. Naufal juga bisa sekolah, lanjut Nuri untuk menghibur hati sang putra. "Wah, beneran bisa sekolah?" ulang Naufal dengan mata berbinar. "Iya, sayang, beneran dong," jawab Nuri. "Kita berangkat sekarang?" tanya Ricky yang sudah siap dengan sabuk pengaman yang terpasang rapi. Nuri sempat menoleh sebentar ke arah rumah yang begitu lama ditinggalinya itu. Menarik napas sedalam mungkin lalu mengembuskannya perlahan. Ia juga sudah menitipkan rumah itu pada bibinya agar dirawat setiap hari. "Iya, Mas," jawab Nuri akhirnya. Ricky pun mulai melajukan mobilnya. Kembali ke kota untuk memulai harinya seperti biasa. Meski dengan status baru dan tanggung jawab baru yang lebih besar. Seorang pegawai, seorang suami, juga seorang ayah yang harus bisa mengelola waktunya dengan baik. Membagi porsi antara pekerjaan dan keluarga yang adil. "Alhamdulillah sampai," kata Nuri begitu mobil yang dikemudikan Ricky berhenti. "Ayo turun, Nak. Itu rumah baru kita," lanjut Nuri pada sang putra yang baru terbangun dari tidurnya. Begitu menuruni mobil, Naufal mengucek mata. Menatap ke arah bangunan di hadapannya dengan tatapan nanar. Sebagus apapun rumah baru mereka, baginya rumah lama tetap Yamge paling nyaman. Nuri tersenyum tipis saat melihat ekspresi biasa dari sang putra. Ia paham, tinggal di rumah dan lingkungan baru memang tak begitu mudah. Harus kembali menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitar yang tentunya masih 20. Sangat asing. "Naufal, ayo masuk, Nak," ajak Ricky. Ia sudah membuka pintu rumahnya lebar-lebar untuk anak serta istrinya. "Ayo, sayang." Nuri menuntun tangan mungil Naufal dan mengajaknya memasuki rumah. "Selamat datang di rumah ini anak ganteng." Ricky menyambut Naufal seceria mungkin. Mengajak terus melangkah untuk menyusuri rumah. "Ini, kamar Naufal sama ibu," kata Ricky sambil membuka pintu kamar yang biasa ditempati Nuri. Nuri langsung menatap suaminya itu terheran-heran. Padahal kini Ricky sudah kembali ke semula dan mengatakan siap menerima Nuri apa adanya. Tapi ternyata kamar sepasang suami istri itu masih saja terpisah. Pikir Nuri kebingungan. Melihat gelagat sang istri, Ricky mengerti. "Masuklah. Naufal bisa melakukan apapun di kamar ini," kata Ricky untuk mengalihkan perhatian anak sambungnya itu. Naufal mengangguk lalu segera berjalan cepat menuju tempat tidur. Menaikinya lalu mulai melompat-lompat kegirangan. Tentu saja karena selama ini, kasur yang ditidurinya hanya kasur biasa. Bukan kasur spring bed yang empuk dan bisa kembali seperti semula saat dilompati. "Ada yang belum aku katakan padamu, Nur. Tentang pernikahan kita ke depannya," kata Ricky. Keduanya tetap berdiri di ambang pintu kamar sambil memperhatikan Naufal yang masih melompat-lompat di atas kasur. Jantung Nuri sempat berdegup kencang. Ia sedikit khawatir jika apa yang dikatakan Ricky kemarin hanya perkataan sebatas penenang di saat suasana yang tak memungkinkan. Ia tak berani menyela apa-apa. Hanya menunggu Ricky melanjutkan perkataannya sembari menelan ludah yang tiba-tiba terasa pahit di kerongkongan.
Aku sudah katakan aku akan meneruskan pernikahan ini. Menerimamu apa adanya, termasuk Naufal juga. Bayi yang ada dalam perutmu. Perkataan Ricky sempat tersendat sejenak. Rasa sakit itu tentu masih ada ketika mengingatnya. Tapi ia mencoba ikhlas. Tapi ada satu hal yang belum aku katakan. Meski pernikahan kita sah di mata agama dan negara, tapi kita tetap tak boleh melakukan hubungan suami istri selama bayi itu belum lahir. Haram hukumnya untukku menggauli dirimu, lanjut Ricky menjelaskan. Mendengar penuturan itu, mata Nuri melebar. Ia menatap Ricky lekat penuh rasa bersalah. Lalu, bagaimana dengan nafkah batin Mas selama aku belum melahirkan? Apa Mas sanggup menahannya? Tanya Nuri gusar. Sungguh ia merasa tak tega pada Ricky. Karena ia paham, sesulit apa seorang lelaki menahan hasratnya dalam waktu begitu lama. Bahkan usia kehamilannya masih sangat kecil. Butuh waktu hampir 8 bulan untuk Ricky menunggu. Belum ditambah masa nifas. Wajar jika sebelumnya Ricky begitu tahan hidup seorang diri karena ia memang belum pernah merasakan bagaimana kenikmatan itu. Tapi kini, ia terlanjur merasakannya. Hingga mungkin akan sulit untuk dikendalikan. Aku sudah memutuskan. Berarti aku harus siap dengan segala konsekuensinya. Termasuk hal yang satu itu. 21. Jawab Ricky. Itulah sebabnya dalam beberapa hari ini aku begitu menghindarimu dan tak ingin berdekatan. Apalagi sampai tidur dalam satu kamar. Aku hanya takut kebablasan dan akhirnya berbuat dosa. Bukan karena aku membencimu apalagi merasa jijik padamu. Untuk yang terlanjur terjadi, aku hanya bisa memohon ampun pada Allah karena ketidaktahuan, ujar Ricky menambahkan. Tapi itu berat, Mas. Aku gak mau menyiksa Mas dengan keadaan seperti ini. Apa tidak lebih baik kalau Mas melepaskan aku dan mencari wanita yang lebih baik dari aku? Tanya Nuri sendu. Kalau aku mencintaimu, kenapa aku harus mencari wanita lain? Ricky malah balik bertanya. Hati Nuri begitu menghangat mendengarnya. Ia merasa beruntung karena dicintai begitu hebat oleh suaminya. Namun, itu justru membuat Nuri kian merasa bersalah. Karena dengan mencintai dirinya, Ricky harus menderita dan mengorbankan dirinya sendiri. Kalau Mas berat untuk melepaskan aku, apalagi terikat janji Mas pada emak, bagaimana kalau Mas menikah lagi? Aku ikhlas kok Mas dipoligami. Agar nafkah batin Mas ada yang melayani. Nuri kembali memberi penawaran. Meski hatinya begitu sakit bak ditusuk benda tajam. Bibirnya memang mengatakan ikhlas, tapi tidak dengan hatinya. Kamu ini bicara apa? Sudahlah, coba jalani saja dulu. Dicoba juga belum, timpal Ricky dengan tatapan ke sembarang arah. Nanti, kalau usia pernikahan kita sudah melebihi 1 bulan, aku akan katakan pada orang-orang kalau kamu sedang hamil. Tapi, tentu saja aku akan mengatakan kalau itu adalah anakku, lanjut Ricky. Mata Nuri langsung berkaca-kaca penuh haru. Terima kasih banyak ya, Mas, sudah mau menutupi aib ini. Itu sudah kewajibanku sebagai suamimu. Timpal Ricky mencoba bersikap legowo atas apapun yang terjadi. Lah berpikir, mungkin itu memang takdir dan jalan hidupnya yang harus dijalani. Besoknya, sesuai janji, Ricky kembali aktif bekerja di kediaman Pak Damar. Menyicil pekerjaan-pekerjaan penting yang sempat tertunda selama dia cuti. Hingga harinya benar-benar dibuat sibuk dengan setumpuk aktivitas. Mendatangi banyak tempat, mengurusi ini itu, dan sesekali pulang untuk mengecek keadaan anak istrinya. Melihat kesibukan Ricky yang tiada henti, Pak Damar mulai berpikir,
bagaimana jika suatu saat Ricky harus kembali off karena suatu hal? Meski mungkin hanya sementara seperti kemarin-kemarin. Tapi tentu hal itu sangat berpengaruh pada keberlangsungan banyak hal yang menjadi tanggung jawab Ricky selama ini dan tak ada pegawai lain yang dipercaya. Ricky, mulai sekarang, ajak Raihan untuk setiap pekerjaan yang kamu lakukan. Ajari dia. Jadi, kalau suatu saat kamu ada keperluan, ada Raihan yang bisa menggantikan sementara. Apalagi sekarang kamu sudah menikah. Memiliki tanggung jawab besar pada anak istri, titah Pak Damar setelah bolak-balik berpikir dan menimbang-nimbang. Siap, bos. Ricky mengangguk mengerti. Pergilah. Lakukan pekerjaanmu. Jangan lupa ajak Raihan, lanjut Pak Damar. Ricky kembali mengangguk lalu berbalik. Berjalan menuju pintu keluar kamar majikannya itu. Menyapa sebentar pada Davin yang ternyata ada di ambang pintu. 22. Davin tak berkata apa-apa. Hanya menepuk pundak Ricky pelan begitu Ricky melewati dirinya. Setelah Ricky pergi, barulah Davin melangkah mendekati Pak Damar. Kakek yakin menyuruh Ricky untuk mengajari semuanya pada Raihan. Apa gak terlalu dini mengingat kalau Raihan belum ada 2 bulanan kerja di sini? Tanya Davin ragu. Jiwa waspadanya selalu menyala untuk orang-orang yang belum lama dikenalnya. Kakek yakin. Entah kenapa insting kakek mengatakan kalau Raihan adalah orang yang tepat. Kakek juga gak tahu apa alasannya. Tapi kakek percaya sama dia, jawab Pak Damar yang kadung nyaman pada pekerja barunya itu. Davin mengangguk pelan. Meski di hatinya masih tersisa sedikit keraguan. Apalagi ia belum terlalu lama mengenal Raihan dan tak tabu seluk-beluk keluarganya. Pun latar belakang masa lalunya. Ricky bilang kalau dia tahu Raihan dari pesantren yang rutin menerima bantuan. Apa aku perlu menyelidik siapa dia sebenarnya? Dari mana dia berasal? Siapa kedua orang tua lengkapnya? Para pengelola pesantren sepertinya tahu banyak tentang Raihan dan masa lalunya, batin Davin. Ah, iya, sepertinya aku harus melakukan itu. Aku gak mau kecolongan apalagi ini menyangkut perusahaan dan nama besar Adiputra. Apalagi pekerjaan Ricky memang kebanyakan yang lumayan priba, lanjut Davin bermonolog dalam hatinya. 23. Ray, bos besar memerintahkan agar kamu ikut aku. Ayo. Ricky yang hendak pergi, mengajak serta Raihan yang sedang berada di halaman. Kemana, Bang? Tanya Raihan sembari melangkah mendekat. Ikut saja. Nanti kamu akan tahu. Jawab Ricky. Keduanya menaiki mobil secara bersamaan. Bos besar bagaimana? Gak apa ditinggalkan? Raihan kembali bertanya saat mobil yang dikendarai Ricky melaju. Gak apa-apa. Toh sekarang ada Umi Aminah yang mengurusi segala keperluan beliau. Bukankah Umi sudah paham betul apa tugas dan pekerjaannya? Balas Ricky memastikan. Sudah, Bang. Raihan menjawab yakin. Baguslah. Kamu dan Umi Aminah sama-sama orang yang telaten dan amanah. Aku yakin itu. Tak heran kalau bos besar mulai mempersiapkan dirimu sebagai salah satu orang kepercayaannya. Dan mungkin, suatu saat bisa menjadi penggantiku, timpal Ricky. Tak ada nada kecemburuan dalam intonasi bicaranya. Tak ada kekhawatiran jika suatu saat, posisi dirinya sebagai satu-satu orang yang paling dipercaya keluarga Adiputra akan mulai tergeser. Ia juga sedikit pun tak menganggap Raihan adalah saingan. Baginya, Raihan adalah sesama pekerja yang ingin berbakti dan mengabdi pada sang majikan. Dan kini, Ricky pun mulai menganggap Raihan adalah keluarga.
Bang Riki berlebihan. Aku belum ada apa-apanya dibanding Bang Riki yang sudah bekerja sekian lama, jawab Raihan merendah. Tapi aku takjub sama kamu, buktinya bos besar gak butuh waktu lama untuk nyaman sama kamu. Sepertinya kamu punya ajian khusus, ya, kelakar Riki diakhiri gelak tawa pelan. Bang Riki ada-ada saja. Raihan juga menanggapi dengan senyum lebarnya. Ngomong-ngomong, istri abang gimana sekarang? Sudah baikan. Raihan mengalihkan pembicaraan. Masih mual muntah, tapi alhamdulillah gak terlalu lemas seperti kemarin-kemarin. Mungkin kehibur karena ada anaknya, jawab Riki. Oh, iya, Bang. Saya mengucapkan turut berbelasungkawa ya, Bang. Maaf telat, ujar Raihan yang sudah mendengar berita tentang meninggalnya mertua Riki.